Dia tidak boleh tahu aku mencintai dia. Karya Vira Savitri. 7. Selamat pagi, Sir. Senang melihatmu tidak memakai masker lagi. Apa itu artinya kau sudah sembuh? Eleanor memasang senyum berpura-pura ceria. Keheningan menanti jawaban Daniel membuat tubuhnya kebas. Seperti dugaannya, Daniel tidak membalas sapaannya. Laki-laki yang dibalut jas dan celana kain biru tua itu langsung menutup pintu ruangannya. Sambil meringis, Eleanor mengutuk dalam hati, lupa bagaimana ia menilai pria dingin barusan begitu menggoda tadi malam. Tak ingin buang-buang waktu, ia segera menyusul. Aku sudah menyiapkan yang kau perlukan. Laporan pendapatan ClickHand tahun lalu, koran berisi wawancara Murphy Chapman dalam surat kabar The Sun, transkrip wawancara Owen Graham dalam surat kabar The Times yang akan terbit besok. Daniel mengangkat wajah dari MacBook-nya dan mengernyit. Tapi Eleanor tetap melanjutkan. Termasuk The Times dan Daily Mail hari ini materi rapat untuk donasi pendidikan di Universitas Oxford minggu depan dan undangan acara Mind the Product 3 bulan lagi. Lalu, oh, dan aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Liam Sparks, tapi dia mengundangmu ke acara pernikahannya Juli ini. Kuharap kau membiarkanku ikut karena aku amat sangat menyukainya. Eleanor menahan diri untuk tidak memekik dan mengusir kegirangan di wajahnya cepat-cepat. Nah, jadwal dinasmu dalam setahun juga sudah kubuat, sebagian besar di Surel. Kau sudah selesai? Tanya Daniel tak butuh jawaban. Lalu ia kembali mengetik di laptopnya sambil menggumam. Aku sudah memeriksanya. Eleanor menyipit agak ragu. Benarkah? Maksudku, adakah di antara jadwal-jadwal itu yang perlu kuubah? Tidak ada. Oh, seingatku ada surel dari Oracle yang aku sudah membacanya di mobil. Potong Daniel. Eleanor menutup bibirnya rapat-rapat. Jawaban laki-laki ini bahkan lebih sedikit dari menu dietnya. Kalau begitu, aku akan meninggalkanmu sekarang. Apa kau benar-benar akan hadir di Winthrop? Eleanor menghentikan langkah di depan pintu. Apakah Daniel baru saja bertanya padanya? Ia menengok dan matanya segera melebar. Aku, sir? Ya, tentu. Setelah berpikir sejenak, laki-laki itu mengembuskan napas. Kau boleh ikut denganku. Kedua alis Eleanor terangkat. Tapi, Daniel menatap tajam ke arahnya. Aku mau kau mencari tahu rencana ibuku di pesta itu. Aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Kau bisa melakukannya? Mendadak Eleanor tidak mendengar apapun di sekitarnya. Dan saat itu juga, ia tidak bisa merasakan degup jantungnya sendiri. Kate Mulligan menemaninya ke bengkel Autolux Specialist Cars Ltd di Jalan Caxton sepulang kantor. Di sana, di ruang tunggu cukup luas yang diisi sejumlah pria perlente, Eleanor mengawasi montir menyelesaikan spion mobilnya dari etalase. Di seberang, terdapat dinding kaca yang memisahkan ruang tunggu dan garasi besar berpintu sliding putih. Garasi bernuansa putih abu itu dipenuhi sejumlah hidrolik dan deretan mobil mewah yang sedang ditangani montir. Sungguh, mobil Eleanor terlihat begitu imut jika diapit Maybach Exelero dan Bugatti Veyron. Kate mendekatkan diri ke Eleanor dan berbisik, pria-pria ini pasti berpikir kita sahabat Kate Middleton atau semacamnya. Eleanor terbatuk ketika mual kembali mengisi pangkal tenggorokannya. Ia menelan rasa masam yang melekat di lidahnya. Kate, kurasa aku akan muntah. Pil-pil itu menggila di lambungku. Wajah Kate ikut memucat. Lalu bagaimana? Apa kau mau aku memanggil taksi sekarang? Kau baik-baik saja? Laki-laki dengan sweater hitam dan celana kain biru tahu-tahu sudah berada di hadapan mereka. Resepsionisku bilang kalian karyawan Hand Group. Bagaimana kalau kalian menunggu di ruanganku? Tidak perlu, sungguh. Balas Kate menolak dengan cepat.
Laki-laki dengan aksen Irlandia itu tertegun. Baiklah, kalau butuh sesuatu, kalian bisa menghubungiku atau resepsionis. Aku pemilik bengkel ini. Setelah laki-laki itu berlalu, Kate tiba-tiba mencengkeram pundak Eleanor. Apa kau tahu laki-laki barusan, Ella? Dia Hugh Callahan, mantan suami Lily. Eleanor mengintip Daniel yang memeriksa surel di laptop. Sudah 2 minggu menjadi asisten, ia belum berhasil membujuk laki-laki itu untuk makan siang. Ia tidak yakin ingin melihat reaksi Daniel yang umumnya tidak peduli jika diingatkan untuk makan siang. Tapi kalau ia tidak mendesak, Daniel akan melanjutkan pekerjaan dan menyuruhnya ini itu. Seolah-olah Eleanor tidak butuh istirahat, tidak perlu ke kafetaria, tidak perlu makan. Atau memang sengaja dibiarkan mati kelaparan. Sir, ini jam makan siang. Kau bisa menikmati donat Dum-Dum Donuttery di mejamu. Menanti jawaban sekaligus memperhatikan laki-laki itu sedang berkonsentrasi membuat Eleanor waspada. Ia tidak mengerti bagaimana kegagahan seorang pria bisa bertambah puluhan kali lipat dengan ujung kemeja dilipat ke siku. Apa kau akan ke food court atau ingin kupesankan sesuatu? Daniel tetap mengabaikannya. Eleanor memutar mata diam-diam, berusaha tidak mencakar sesuatu. Apa ada hal lain yang bisa kulakukan selain mengingatkanmu makan? Daniel menunjuk pintu tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Kau bisa keluar. Aku akan menghargainya. Tapi setidaknya makanlah sesuatu. Oh, aku tahu. Aku akan memesan sushi. Apa itu makanan favorit Jude Law yang lain? Aku benci Jude Law. Itu favorite Hugh Jackman sebenarnya. Eleanor menyadari kesalahannya saat Daniel sudah menatapnya dengan jengkel. Maaf, aku hanya mengoreksi. Keluarlah, biarkan aku membaca surel dengan tenang. Eleanor ingin protes, tapi dilema. Ia harus mengingatkan diri kalau laki-laki itu tidak menyukainya dan bisa menyingkirkannya sewaktu-waktu. Sebaiknya ia memang tidak perlu menunjukkan sikap memaksa kali ini. Melihat sikap dingin laki-laki itu barusan, mau tidak mau membuat teringat Hugh Callahan yang dijumpainya beberapa waktu lalu. Benarkah Daniel pernah menjebloskan mantan iparnya itu ke penjara? Eleanor tidak bisa menebak apa yang terjadi di antara kedua laki-laki itu. Tapi ia yakin dibutuhkan kebiadaban untuk membuat keputusan seperti itu. Setelah menutup pintu, Eleanor menghampiri kubikelnya sambil menggerutu. Kalaupun kesibukan Daniel sementara ini mengalihkan rencana mengenyahkannya, ia meyakinkan diri berkali-kali bahwa dengan mengiyakan permintaan Rosamund, ia mendapat jaminan tidak bisa disingkirkan dengan mudah. Seharusnya ia tidak perlu takut lagi dengan ancaman Daniel. Oh, tidak lagi. Eleanor gusar saat perutnya bergejolak. Efek dietnya kembali bereaksi. Ia menyipit, memandang berkeliling. Sial, bagaimana ini? Kepalanya pening, tubuhnya terhuyung, penglihatannya berputar-putar. Ia mengumpat tanpa suara ketika sesuatu terasa meremas dan membuat jantungnya berdebar dalam kecepatan abnormal. Ini tidak akan lama. Eleanor mengusap keringat dingin yang tahu-tahu mengucur dari keningnya. Sekujur tubuhnya mendadak kebas dan berdenyut-denyut. Dengan gemetar, ia membuka laci dan meraih kantong. Ia bahkan harus menggapai ujung meja untuk menjaga tubuhnya tidak ambruk. Oh sial, Ella, apa yang terjadi? Eleanor sudah meringkuk di bawah kursi saat Holly keluar dari elevator menemukannya. Kombinasi pengar di kepala dan tubuh yang gemetar membuatnya kesulitan menemukan suaranya. Setiap kali membuka mulut,
Ia berpikir akan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Eleanor berusaha keras mengabaikan omelan Holly sampai akhirnya ia menyerah. Berhentilah mengomel, aku hanya muntah. Hanya muntah? Bagaimana kau mengatakannya semudah itu? Sembur Holly sambil meletakkan dokumen di meja, lalu memapahnya agar bangkit dan duduk. Apa Kate bodoh itu tahu rencana dietnya bisa membunuhmu? Setelah membuang kantong berisi muntahan ke tempat sampah di balik meja, Eleanor memijat kening. Urat-uratnya masih berkedut. Ini hanya sebentar, aku yakin 15 menit mual ini akan hilang. Minumlah atau makanlah sesuatu. Saat itu pintu ruangan Daniel terbuka. Eleanor dan Holly serempak menatap laki-laki yang sudah menyipit di ambang pintu. Apa yang terjadi di sini? Holly langsung menunjuk Eleanor dan menjelaskan panjang lebar. Dia memaksakan diri diet, sir. Dia berharap menjadi langsing agar mantan pacarnya kembali padanya di acara reuni SMA-nya. Eleanor membuka mulut hendak protes, tapi urung ketika Daniel menatapnya dalam sorot yang membuatnya memejam gusar. Apa kau membawa dokumen dari Owen? Sahut Daniel kemudian. Iya, sir. Holly merapikan blazer hijau di tubuhnya. Lalu ia menatap Eleanor dan wajahnya kembali berang. Dengar, cobalah makan sesuatu, you wanker. Jadi dia muntah karena diet? Holly menyipit mendengar pertanyaannya. Apa kau membicarakan Ella? Apa ada gadis lain yang muntah dan membuat keributan di depan ruanganku selain dia? Asisten Owen Graham itu meringis sambil mengamasi map-map di meja. Dia memulai dietnya belum lama ini. Dia ingin teman-temannya berhenti memanggilnya Eleven di acara reuni sekolahnya. Apa kau menduga Ella begitu karena dirimu? Tanpa menunggu reaksinya, Holly berdecak. Kau tahu, beberapa orang ketakutan menghadapimu. Daniel terkejut dengan sikap terang-terangan gadis berambut merah itu sekaligus mengetahui fakta karyawan hand group tentang dirinya. Ia mengangkat alis pada Holly, bertanya-tanya apa yang sudah dilakukannya hingga dianggap menakutkan. Ia memang berjarak, tapi bukan untuk membuat orang lain takut padanya. Daniel Han menjaga jarak karena ia lebih nyaman begitu. Ia membangun dinding pertahanan tak kasat mata di sekelilingnya agar aman dari prasangka dan pandangan orang lain terhadap dirinya setelah kejadian terkutuk yang dialaminya. Setidaknya, itulah yang dilakukannya selama ini. Lalu, apa kau juga takut padaku? Tanya Daniel menjaga nada suaranya agar tidak terdengar tersinggung. Jelas aku takut padamu. Kau bisa memecatku kapan saja dan membuatku kehilangan penghasilan untuk membayar sewa flat di Phoenix Edge East, biaya perawatan mobil Mercedes-Benz 2 pintuku, 5 kartu kredit, uang sekolah untuk adik juga pacarku, usianya lebih muda dariku. Jadi Daniel mengangkat sebelah tangan, menghentikan kata-kata gadis itu. Aku tidak perlu mendengar semuanya. Aku tahu kau orang lama di hand group. Apa menurutmu karyawan lain masih menaruh prasangka padaku setelah insiden itu? Maksudmu foto-foto skandal itu? Mereka masih menaruh prasangka, tapi mereka memahami pilihanmu. Pilihan. Daniel memijat-mijat kepalanya yang sekejap berdengung. Sial. Karyawan-karyawannya sudah pasti beranggapan macam-macam tentang dirinya. Lupakan saja. Kau bisa pergi. Tunggu. Apa dia tahu tentang hal ini? Kau tahu yang kumaksud adalah asistenku. Oh, tidak ada yang tahu apa yang sudah diketahuinya, sir. Eleanor Swan memiliki alarm dalam dirinya yang bisa mendeteksi hal-hal mencurigakan di sekitarnya. Dia yang terbaik untukmu. Setelah Holly Marshall berlalu, Daniel mengendurkan dasi sambil mengutuk penilaian gadis itu tentang Eleanor dan ketakutan karyawan terhadap dirinya.
Rupanya peristiwa itu melekat dan meninggalkan kesan yang keliru di mata sebagian orang. Daniel mendesah dan merasa lumpuh. Ia tidak memiliki kekuatan dan alasan untuk mengubah penilaian orang lain. Ia tahu seharusnya ia tidak peduli dengan penilaian orang terhadap dirinya, tapi kenapa pula ia harus memikirkan ini sekarang? Daniel merutuk dan menarik satu donat. Sambil mengenali rasa di lidahnya, ia mengamati donat di tangannya. Apa ini cream brulee? Setelah menghabiskan donat ketiganya, ia tak sengaja melihat Eleanor mengintip di balik pintu. Gadis itu mengibas dan cepat-cepat berkata, "Rapat dimulai 10 menit lagi. Nikmati donatmu. Anggap aku tidak melihat." Puff, aku hilang. Dan pintu itu kembali ditutup. Apa yang sulit dipercaya? Daniel mengelap tangannya dengan tisu agak kasar. Seharusnya ia menyingkirkan gadis itu sejak awal. Namun sejumlah laporan perusahaan membuatnya lupa diri hingga membiarkan gadis itu masih di sini. Berhenti di sana. Aku tidak ingin berdua denganmu di dalam elevator. Ia berkata pada asistennya sebelum masuk ke elevator yang kosong. Tapi baru kali ini kita berada di... Eleanor menggeleng, buru-buru meralat kalimatnya. Maksudku, setelah pertemuan waktu itu, karyawan lain mungkin sudah kembali dari istirahat saat ini. Gunakan tenaga darurat. Aku yakin itu mendukung program dietmu. Mata dan mulut asistennya terkuak lebar. Jelas bingung memulai protesnya. Aku tidak mungkin menggunakan tangga darurat dari lantai 15 ke lantai 9, sir. Gadis itu melirik elevator yang satu dan melanjutkan kalimatnya dalam gumaman. Bahkan troli dan barang punya elevator sendiri. Kenapa aku harus menggunakan tangga darurat? Lakukan yang bisa kau lakukan kalau begitu. Daniel masuk ke elevator, langsung menekan tombol penutup. Ia sudah tidak peduli dengan penilaian orang lain pada dirinya. Kalau karyawan lain bisa takut padanya, maka asistennya pun sebaiknya begitu. Sore itu, Eleanor singgah ke daerah Savile Row. Daniel memintanya mengambil jahitan. Laki-laki itu memesan satu setel pakaian yang akan digunakannya di acara Winthrop besok. Ia menunggu si penjahit mengambil jahitan sambil melihat-lihat rumah jahit sempit namun terkesan mewah itu. Dinding berbata coklat di depannya dipenuhi sejumlah sertifikat dan penghargaan dalam bingkai emas, sementara di tengah ruangan berjajar manekin dalam balutan jas-jas eksklusif dilihat dari kainnya. Eleanor bahkan bisa mencium bau uang yang baru ditarik dari mesin. Maaf membuatmu menunggu, aku baru menyetrikanya. Penjahit muncul dari sebuah bilik membawa jas yang ditutupi kain gelap berlabel nama si penjahit. Eleanor menerima jas itu, lalu membolak-baliknya. Dengar, bukan maksudku meragukan hasil pekerjaanmu. Aku perlu memastikan tak ada cacat pada jahitanmu. Silakan saja, tapi kau tidak akan menemukan celah sayangnya. Nada jemawa penjahit dengan penampilan perlente itu memancing senyum Eleanor. Kau tahu aku hanya menjalankan tugas. Apa kau asisten barunya? Penjahit itu bertanya sambil mengamati penampilannya. Menurutmu berapa lama kau akan bertahan menghadapinya? Sejumlah asistennya banyak yang mengundurkan diri. Well, setidaknya aku masih bertahan hingga hari ini, jawab Eleanor sambil memeriksa jahitan jas Daniel. Lalu ia menoleh dan bertanya kembali. Memangnya kenapa? Apa aku terlihat mudah disingkirkan? Penjahit itu mengeluarkan dengusan setengah tertawa. Kau tidak akan tahu. Saranku, berhati-hatilah saat menghadapinya. Aku tahu, dia memang menyebalkan. Senang memerintah, keras kepala, dan mengerikan. Setiap berusaha menarik diri.
Tapi aku tidak goyah dengan hal-hal semacam itu. Malah aku menyayangkan keputusan asistennya yang harus mengundurkan diri hanya karena masalah itu. Tunggu. Setelah penjahit itu menatapnya penasaran. Kau tidak berpikir asisten-asisten itu mengundurkan diri karena karakter Daniel, kan? Eleanor mengerutkan kening. Sudah jelas itu alasannya. Penjahit itu tahu-tahu terpingkal. Ya Tuhan, kau ini naif sekali. Apa kau tahu alasan mereka mengundurkan diri karena jatuh cinta pada Daniel? Eleanor terkesiap. Kepalanya berputar cepat ke arah penjahit. Ia hampir meragukan pendengarannya. Maksudmu? Ia menatap lurus ke dalam mata si penjahit. Ya, mereka jatuh cinta. Karena itulah Daniel menyingkirkan mereka.